Ya saudara, kalau dia lagi berbincang kita bersama Mbak Win dan di pagi hari ini di program Sapa Jambi, Mbak, perbincangan itu juga cukup panjang. Iya. Dari mulai dari lokasi sampai mulai dari pembangunan mushola dan pengajian. Nah, di pengajian kan butuh juga guru Mbak yang ngajak. Terus ada dari mana sih Mbak? Pengaji apa istilahnya, guru ngaji yang datang sini Mbak, dan berapa orang sih Mbak sampai saat ini? Kalau untuk ustazahnya ada 2. Itu kebetulan dari salah satu pesantren saya ambil, cuma yang saya sebutlah pesantrennya ya. Dari salah satu pesantren saya ambil ustazahnya, itu 2 orang. Kalau yang ustadz itu saya ambil tuh dari kampus UIN yang sudah yang SAG gitu. Nah, kalau 2-nya itu kelulusan dari pondok saya ambil yang masih muda, karena kan anak-anak di eksklusalisasi itu kan agak ekstrim. Yeah. Jadi mereka nggak bisa langsung ngaji, nggak bisa, memang harus pendekatan. Makanya saya sengaja bawa anak pondok pesantren itu yang masih muda, yang memang masih kategori anak bujang lah ya, bukan anak muda, anak bujang ya, anak tangguh kayak masih 16-17 tahun saya bawa yang sudah lulus dari pesantren. Nah, dari situ lah mereka terangkul, jadi mereka ngejalanin ngaji, hafal itu enjoy. Jadi pelan-pelan kita ajarin adab etika itu seperti apa, terus harus bagaimana, kayak berpakaian, terus mereka itu kayak ngaji, hafal itu kan nggak sembarang sebut. Jadi kayak ada tajwidnya. Jadi mereka sadar hafalannya ada yang salah, padahal udah bunyinya sama, tapi salah kata ya, apa salah tajwid lah, itu di stopin, tetap disuruh ulang lagi. Jadi memang kita ngejar akhir tahun ini nanti 1 juz hafalan. Satu anak-anak. Iya, itu ada wisudanya juga nanti Pak Dedi. Insya Allah ada wisudanya, ada piagam, ada hadiah untuk duniawinya untuk orang tuanya. Ya kita bilang berupa uang atau apapun, nanti pokoknya ada keuntungan untuk orang tuanya. Jadi Pak Dedi kalau kita ngajar akhirat, dunia dapat Pak Dedi. Itu pasti itu. Ya, terus gini Mbak, itu kan lokasi prostitusi ya. Terus apa awal itu para ustazah itu ngomong itu, apakah dia was-was atau gimana? Oh, situ lokasi itu apakah nanti kita aman? Terus apakah dampak ini nanti bagi kita nanti sebenarnya di sana? Terus gimana? Apa memang mereka sudah ada niat sadar sendiri? Oh, Pak, biar aku mau ngajar di sana untuk anak-anak sini. Itu gimana sih Mbak? Kalau untuk ustazahnya itu salah satunya kan saya bilang tadi ada orang aslinya juga orang sana. Cuma memang dia tidak berkecimpung sama kampungnya sendiri. Makanya ya itulah saya bilang kelebihannya, terjadilah jadi menjadi ustazah kayak gitu. Dan saya bilang tidak bisa disamaratakan kalau untuk warga di situ. Yang salah satunya itu ustazah itu, kedua memang ustazah dari luar, itu kebetulan juga bukan orang sini, merantau juga. Ya emang awalnya takut. Bun, kayak mana ini Bun, gini, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ini memang kayak kampung biasa, cuma bedanya itu ada wanita-wanita itu kan gitu. Kayak ustadznya juga. Kadang aduh Bun, saya takut Bun. Kan saya baru nyampe depan aja udah ditarik-tarik kan gitu. Ya itu saya paling bilang jaga iman aja kan gitu. Kalau untuk keamanan, insya Allah Pak Din. Kalau untuk keamanan ya nggak ada lah yang brutal di sana. Tidak ada yang preman ataupun yang aneh-aneh. Cuma itu aja. Bisa di sana kan memang berpedoman patokan di PSK. Itu aja. Sama mungkin terakhir mungkin Pak Dedi tahu lah PSK narkoboy dulu kan. Karena itu sekarang alhamdulillah mereka udah biasa bolak-balik masuk. Yang paling enggak ya ada pandangan lah, agak beda dikit kan. Nggak was-was lagi. Ya, alhamdulillah tidak was-was lagi Pak Dedi. Kalau dulu ya. Awal-awal juga Saya takut Bun. Takut kenapa? Ya di sini kayak sama kayak di kampung biasa. Cuma bedanya kan itu aja. Kalau sekarang materi-materi apa aja sih Mbak yang diterapkan di musola di tempat ngaji sih Mbak? Materinya
itulah kita mengaji jam 16.40 itu kita masuk langsung mengaji. Mereka tahu sudah absen ustazahnya, ustaznya yang mana, anak-anak itu udah tahu absennya. Itu sudah selesai mengaji kan nggak terasa tuh kan sholat maghrib. Sholat maghrib, sholat maghrib mereka ngajar lagi hafalan. Ya setoran hafalan tuh ya. Kalau yang untuk yang kecil-kecil tuh ayat-ayat pendek. Nah di situ campur Pak Dedi. Nggak semuanya umurnya sama. Ada mungkin yang masih 5 tahun pun sudah ada di sana. Kadang yang 4 tahun pun ikut nimbrung kakaknya di sana udah ada. Jadi memang sudah dibagi. Jadi ustazah ini untuk yang anak di bawah umur sekian. Ustadz ini untuk yang umur sekian. Ustazah ini untuk anak gadis yang umur sekian. Jadi sudah dibagi. Sudah ada kemampuan usia untuk ngaji karena kalau disamakan mungkin nggak bisa ya. Nggak nyambung kan, apalagi yang anak 4 tahun baca aja dia katanya belum paham ya. Tapi juga cukup menarik juga di situ kan, berbagai karakter anak situ Mbak ya. Pak Dedi boleh lah mampir ke sana main. Nah coba lihat anak-anak cerewet, nyenyes. Kalau nakal pasti nakal, namanya anak-anak Pak Dedi ya. Tapi semenjak adanya musola mereka tahu ada kita seperti apa. Mungkin Pak Dedi baru selonong gue ke sana udah disalimin. Kenal nggak kenal salim dulu. Yang penting arahnya ke musola disalimin. Berarti secara bertahap karakter, adab sama perilaku juga cukup jauh berubah. Alhamdulillah Pak Dedi. Jadi kata-kata biasa, kata-kata kasar. Ya, insya Allah lah mereka tahu, walaupun ya masih lah beberapa kan. Cuma kan kita kan nggak bisa langsung anak-anak itu sempurna. Tapi mereka tahu, oh di sini aku mau kayak gini nggak boleh. Nggak boleh berpakaian seperti ini. Sampai anak-anak seperti tadi yang biasa pakai cara segini, sekarang udah paham. Wah ini nanti nampak nih. Itu udah mulai perlahan mereka udah mulai berhijab. Secara pakaian juga dia sudah mulai memahami, terus dia sudah mulai malu dengan yang dari awalnya bebas seperti biasa aja, sekarang sudah dipikir sudah berubah sih Mbak. Saya aja hampir malu Pak Dedi. Ada anak-anakku nanya loh Bun pakai hijab Bun katanya. Saya itu ya gimana ya Pak Dedi ya, niat di hati itu sudah ada. Karena saya memahami itu wajib. Hijab itu wajib untuk seorang perempuan. Cuman saya ini ya masih manusia biasa lah Pak Dedi kan. Yang jelas saya kan tidak pernah berpakaian yang di luar batas kan gitu. Karena saya malu juga Pak Dedi, malu apalagi udah ada ustazahnya, ustadznya. Kalau ketemu saya itu mungkin terlalu koboi kali. Mungkin ini harapan masihnya untuk kebaikan anak-anak di sana biar enggak terkontaminasi sibuk dengan hal-hal yang negatif baik dari narkoba, pakaian, maupun nanti juga ikut terlibat terjun di dunia malam kan gimana? Apa sih harapan ngaji ini? Harapan saya itulah saya bawa anak-anak itu biar memahami tadi. Mungkin kalau saya langsung kasih pemasukan yang jelek kan tidak. Setidaknya saya kasih gambaran bahwa hal seperti itu salah, kayak gitu pelan-pelan lah. Terus dia setidaknya kayak dari pemerintah pemerintah bantulah, setidaknya jangan terlalu mencolok. Kembalilah seperti dulu lagi itu tuh saya perhatikan, balik lagi seperti dulu. Gimana cara pemerintah untuk bisa mengatasi penertiban kedepannya bagusnya seperti apa ya, karena kalau tidak cepat Pak Dedi ya anak-anak itu saya bilang mau sekolah setinggi apapun mereka tak kembali seperti itu, karena itu bagi mereka yang hal biasa hidup. Saya berharap ada inilah dari tindakan lah dari pemerintah bagusnya seperti apa yang tidak mengundang hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Kayak ya intinya saya untuk saat ini saya cuma bisa menyelamatkan anak-anak lah Pak Dedi. Cuma bisa menyelamatkan anak-anak karena anak-anak inilah yang masih bisa kita atur harus seperti apa. Kalau sudah dewasa apalagi orang tuanya, aduh adanya ribut. Ya kan? Masih ribut. Maka itu saya berharap dari pemerintah mohon dengan
sana masih banyak generasi baik, ya, masih banyak yang bisa kita selamatkan untuk minta pandangan. Saya minta tolong sama pemerintah, tindakan apa bagus kan. Kalau saya cuma berusaha dari pribadi saya, apalagi saya asli orang sana, seperti inilah yang bisa saya lakukan. Walaupun ya mungkin 65% mungkin sudah benci sama saya tidak peduli Pak Dedi, tapi saya yakin sisanya itu mereka tahu maksud tujuan saya, tidak niat ya ibaratnya saya merusak usaha mereka, tidak ada yang saya irikan di sana. Saya bangga dengan diri saya, makanya saya minta tolong kan Pak Dedi, mana tahu dari pemerintah dengan adanya musola ini kami bisa terbantu dari untuk kampung kami. Setidaknya penertiban dengan cara apa? Memang banyak Pak Dedi micet segala macam, tapi mereka ada cara, tidak seperti di eksternalisasi. Disitulah apa transaksi, disitulah perbuatan, ya kan? Disitulah mereka jejer, disitulah penawaran. Mungkin yang anak-anak makanya saya bilang udah hal biasa mereka melihat seperti itu. Makanya jangan sampai anak-anak kembali di jalan yang sama. Karena hal kerja kayak gitu yang paling gampang Pak Dedi, tidak perlu akte, tidak perlu ijazah, ya kan? Tidak perlu ijazah, uang banyak, nggak pakai modal, ya kan? Itu mindset. Jadi kita berusaha di sini kasih gambar anak-anak jangan dicontoh. Walaupun kita di tempat seperti ini jauhkan. Itulah sekarang tergantung dari pemerintah lah. Kayak kemarin juga ada siaga. Pak Dedi tahu nggak ada siaga dari Satpol PP? Apa itu siaga? Ada siaga. Mereka siaga itu ada sempat hampir 1 minggu. Sampai terakhir siaga itu sampai sampai tanggal 10 bulan ini. Dari tanggal berapa ya? Nggak salah dari tanggal 3. Tapi optimal nggak siaga yang dilakukan apa sama ini? Masih kucing atas Satpol PP-nya balik, dia buka lagi. Ya iyalah, itulah lagi. Mereka udah tahu jadwal. Jadi jam mulai siaga Pol PP seandainya jam 10. Selesai siaga jam 2 malam. Mereka keluar lagi. Itu aja mereka jadi siklusnya beda. Seandainya tahu nih malam bakal ditungguin nih sama pemerintah kan gitu. Siang udah mulai lagi ya, operasi lagi, ganti jam. Terus sampai sekarang saya juga belum dapat kabar tindak lanjutnya seperti apa. Ya kan, kalau cuma sekedar seperti itu, ya bagi saya mungkin sayang di anggaran Pak Dedi. Ya kan? Di anggaran. Iya. Makanya setidaknya ada lah penindakan yang lebih bagus. Maksudnya saya memahami. Ya sekarang kita lihat aja lah, intinya wanita malam di sana itu tidak asli orang sana, bukan domisili di sini. Pendatang semua, sama kayak muncikari itu beberapa, tapi beberapa bukan domisili di sini, tetap perantauan lah. Walaupun sudah ganti domisili di sini kan tetap perantauan. Tapi dia sewa tempat aja sih itu Mbak. Tapi ada yang punya sendiri, ada banyak di sana punya sendiri. Jadi mana tahu ke depannya adanya, ya walaupun musola ini sudah dicap untuk pemberantasan, tapi sebenarnya bukan itu niat kita kan. Untuk pendidikan anak ya. Yang kayaknya memang yang kita pikirkan hanya anak-anak yang bisa kita selamatkan kan gitu. Yang bisa kita ubah mindset. Kayaknya cuma hanya anak-anak lah. Untuk saat ini saya ubah. Saya juga malu Pak Dedi, saya lahir di situ, ya kan. Kok kembali lagi kan gitu. Kok balik lagi, kok malah mengembang, kok malah tambah meningkat kan gitu. Kalau tuh ya mungkin ya, warga situ nanti lihat saya lah kan, tanda kutip kalau tuh iri saya. Jauh Pak Dedi. Mungkin dengan anak-anaknya sudah bisa ngaji, sudah tahu terutama cewek hijab dan yang cowok juga sudah pakai celana panjang, mungkin secara sosial orang tuanya perlahan mungkin bisa berubah ngikut anaknya ini nanti Mbak diharapkan. Itu saya harapkan Pak Dedi. Karena kalau langsung di ponis atau diajar langsung nggak mungkin kan, karena sudah tertanam di sini. Apa penting aku kerja dapat uang dan itu apa yang lain kan gitu. Kamu kalau nggak kayak gini kamu makan apa? Pasti kan gitu. Iya. Anak-anak ini bisa anak sendiri pun bisa diomong seperti itu sama orang tuanya. Dari inilah kamu makan hidup, nggak masa ini mah ya. Kalau itu kamu nggak bakal besar sampai sekarang kan gitu. Sebenarnya salah semua itu.
setelah saya memahami keadaan kampung itu Pak Dedi, karena saya lahir di situ. Kebetulan saya salah satu dulu ya Pak Dedi, salah satu dari yang punya usaha yang sama. Makanya dari situ saya berpikir, oh kayaknya mulai tadinya ya enggak, habis ditutup sudah mulai habis ditutup mulai adanya Perda, enggak sebegitunya Pak Dedi. Ya mulai meningkatnya ya 3 tahun 4 tahun ini. Tadinya masih ada, cuman kucingnya lah Maya. iya, enggak sehedon inilah saya bilang kan. Kalau sekarang udah, bagi saya udah kembali yang di 2013. Amin. Rame lagi, hedon lagi kan gitu, musik di mana-mana. Keras tinggi. Iya. Nggak tahu lah semenjak sekarang ada siaga gitu, mereka malah menyediakan room. Jadi tadinya musiknya kencang, sekarang malah ya tetap nggak ada kapoknya, teruskan kan. Mungkin ada di belakang juga, mungkin ada Nah, apa. makanya itu Pak Dedi saya bilang, sekarang balik lagi ke pemerintah. Ya, di situ sudah di Perda itu kan banyak pasal-pasalnya Pak Dedi. Jadi kalau untuk saya bilang provokator itu tidak ada Pak Dedi. Nah, jadi pasal itu juga sudah di Perda itu sudah ada pasalnya yang untuk ininya masyarakat kan, itu bisa individu. Makanya itu, kita kan di sini berusaha untuk perubahan saja Pak Dedi. Selebihnya tidak. Ya kalau bisa mengurangi alhamdulillah. Makanya saya bilang, pernah ada salah satu mungkin video saya yang agak viral kan, penertiban. Kan saya minta tolong tertibkan. Bukan untuk, ya mungkin mereka sebagian penulis itu salah tangkap, kan itu salah pemikiran. Makanya ya sekarang sudahlah saya jalan, mau dibenci saya hajar tetap, kan gitu. Tujuan saya hanya anak-anak, Tuhanlah yang tahu. Itu aja. Nah, mungkin perbincangan itu juga cukup menarik ya pada apa yang dialami, tapi waktu juga yang membatasi kita. Mungkin di lain kesempatan waktu mungkin kita akan juga membahas ini lagi atau hal-hal yang menarik di dalam itu sendiri, Mbak ya. Ya saudara, itulah perbincangan saya bersama Mbak Wit terkait yaitu bagaimana sih merubah mindset anak-anak yang berada di kawasan atau di lokasi pariwisata atau lokasi eksploitasi. Dan itulah perbincangan kita bersama Mbak Wit pagi hari ini ya. Jumpa di Kompas TV, independen, terpercaya.